langkah yang selanjutnya dalam sabta usaha peternakan. Yang ketiga itu menyediakan pakan ya. Jenis pakan ayam KUB itu sama dengan jenis pakan ayam kampung. Ini saya Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm. Apa kabar para peternak di Indonesia, terkhususnya peternak ayam kampung? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan dilancarkan rezekinya. Bagi Anda yang baru menemukan channel kami, selamat datang di channel peternakan ayam kampung Kupkaro Farm. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk para pendukung dan subscriber Kupkaro Farm. Semoga channel kami bisa bermanfaat buat para peternak ayam kampung ataupun bakal calon peternak ayam kampung. Pada pembahasan kali ini kita itu akan membahas tentang sabta usaha peternakan ayam kampung, di mana ada 7 macam langkah kegiatan yang harus kita taati kalau kita ingin budidaya ayam kampung kita itu bisa berhasil ya. Dalam kata ayam kampung di sini ini lebih spesifik kepada ayam kampung KUB atau ayam kampung unggul Balit Bangtan. Jadi supaya peternakan kita itu nantinya mendapatkan target ya, yaitu berhasil dalam proses pemeliharaan ya sampai dengan panen, kita itu harus melakukan 7 langkah yang tepat. Langkah yang pertama itu langkah dalam memilih bibit. Pemilihan bibit perlu dilakukan dengan cermat ya guys, karena bibit itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ayam selanjutnya. Pemilihan bibit dapat dilakukan dalam bentuk baik ayam dewasa yang ingin dijadikan sebagai indukan, baik DOC yang akan dijadikan pedaging ataupun telur fertil untuk telur tetas ya. Bibit ayam yang dipilih terutama adalah pastinya ayam itu harus sehat. Lalu ayam itu tidak cacat dan berasal dari keturunan yang bagus produksinya. Kalau untuk pejantan itu dipilih yang umurnya itu sudah minimal, kalau untuk kup ya, untuk kup kalau saya rasa umur 8 bulan itu sudah mulai oke ya untuk dijadikan pejantan. Sedangkan kalau untuk betina yang sudah mulai bertelur ya, itu berkisar di umur 6 sampai dengan 7 bulan itu kalau untuk kup 1. Kalau untuk KUB 2 itu antara umur 5 sampai 6 bulan. Kalau untuk dalam pemilihan bibit ataupun calon indukan untuk menghasilkan telur ya. Dan kalau Anda berniat untuk membuat pedaging, menciptakan daging untuk dijual konsumsi ya, itu kan kita harus memilih DOC atau bibit yang bagus juga ya, supaya nanti hasilnya juga maksimal. Dan ciri-ciri DOC yang bagus itu tidak cacat, kakinya segar ya, matanya cerah, struktur tulangnya itu normal, duburnya itu bersih ya, karena kalau enggak nanti itu akan terus keluar kayak cairan itu dari duburnya seperti mencret ya. Baru bobot DOC itu minimum 27 gram per ekornya. Jadi waktu DOC nyampe itu bisa Anda timbang. Jadi sesuai standar enggak kan begitu. Jadi karena nanti kalau terlalu kecil juga kan susah ya pemeliharaannya. Lalu apalagi kalau misalkan Anda dia di bidang penetasan telur, itu kan ada juga spesifikasi telur yang cocok untuk dijadikan telur tetas. Yang pertama itu kondisinya ya wajib ya fertil atau dibuahin oleh jantan. Lalu bobotnya itu minimal 38 gram ya. Jadi kalau yang enggak 38 gram terlalu kecil ya.
baru bentuk telur itu harus normal. Kerabang harus mulus. Telur akan lebih baik jika ditempatkan pada suhu ruangan yang dingin dengan kelembapan 55% dan suhu dingin di antara angka 15 sampai 16 derajat Celcius. Itu tadi langkah pertama dalam sabta usaha peternakan dalam usaha kita memilih bibit, mau itu bibit untuk indukan, bibit untuk pedaging ataupun bibit telur tetas. Lalu yang kedua itu menyediakan kandang ya. Dalam pemeliharaan ayam kampung itu kan ada 3 model kandang yang dapat digunakan untuk ternak ayam, yaitu ada kandang jenis postal, kandang baterai, dan kandang umbaran terbatas. Paling penting kalau untuk ayam kampung itu ya harus ada tempat bertengger, karena itu kita untuk memberikan ayam seperti ke habitat alaminya ya, karena kan ayam itu sukanya bertengger. Jadi kalau bisa setiap kandang itu disediakan tempat bertengger. Setelah tempat bertengger, yang harus kita perhatikan lagi itu tempat pakan dan minumnya, dan sesuatu yang bisa untuk dipatok ya. Makanya kalau alas apa itu lebih bagus sih, kalau alas kita taruh sekam, jadi kan ayam itu punya kegiatan, jadi tidak terpaku hanya dengan tenggeran ya. Jadi ada juga misalkan dia bisa mandi pasir, mandi sekam, seperti itu ya. Kita kembalikan kepada habitat alaminya. Di ayam yang sudah masuk masa bertelur itu sebaiknya sudah disediakan ya, dari mulai sarang bertelur ayam ya. Jadi itu juga salah satu yang harus kita sediakan setelah kandang dan peralatan yang saya sebutkan di atas ya. Lalu kandang ini juga kan ada juga ukuran-ukuran atau patokan tertentu sesuai umur. Jadi luas kandang itu harus disesuaikan dengan umur ayam. Berdasarkan umurnya, ayam dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok DOC yang berusia 0 sampai dengan 6 minggu disebut starter. Ada anak ayam yang berusia 6 sampai 12 minggu yang kita sebut dengan grower. Lalu di fase ayam muda umur 12 sampai dengan 16 minggu disebut developer, dan ayam dewasa umur 18 sampai 68 minggu disebut ayam layer dan rooster. Di sini saya tunjukkan juga ya luas kandang yang dibutuhkan untuk setiap kelompok tersebut ya. Bisa dilihat pada tabel atau gambar yang saya buat di video ini, yaitu pada usia 0 sampai dengan 6 minggu atau yang tadi kita sebut starter, itu luas kandangnya bisa dibuat 100 kali 100 cm kali 40 cm. Itu bisa diisi dengan DOC 30 ekor jumlahnya ya untuk ukuran kandang tersebut. Berarti itu kalau usia 1 hari ya sampai 6 minggu berarti 1,5 bulan. Ukuran 1 kali 1 kali 40 itu cukup untuk 30 ekor ayam. Lalu usia 6 sampai dengan 12 minggu atau fase grower. Ayam yang ini bisa ditempatkan pada ukuran 100 kali 100 cm, tinggi 60 cm untuk 15 ekor ayam ya. Jadi untuk usia 1,5 bulan sampai dengan 12 minggu itu bisa ditempatkan di ukuran kandang 1 kali 1 dengan tinggi 60 cm dan kapasitas 15 ekor ayam. Lalu pada minggu yang ke-12 sampai dengan minggu ke-16 atau fase developer, itu untuk 5 sampai dengan 6 ekor ayam itu dibutuhkan 1 meter kali 1 meter dengan tinggi 1 meter juga ya.
Lalu yang terakhir itu ukuran kandang untuk fase layer atau menelur dan rooster ya, itu di usia 18 sampai dengan 68 minggu. Itu kalau untuk 1 ekor jantan dan 5 sampai maksud saya 1 ekor jantan dan 4 atau 5 ekor betina, berarti 1:4 atau 1:5 ya. Itu kebutuhan kandangnya di 2 meter persegi ya, jadi bisa panjang kali lebar 2 meter kali 2 meter. Lalu langkah yang selanjutnya dalam sabta usaha peternakan, yang ketiga itu menyediakan pakan ya. Jenis pakan ayam KUB itu sama dengan jenis pakan ayam kampung. Ini saya lampirkan berapa gram kebutuhan pakan untuk setiap ekor ayam kampung dan bahan-bahan apa saja yang bisa digunakan untuk pakan ayam kampung, bisa dilihat di tabel ya. Lalu yang selanjutnya itu merawat kesehatan ternak. Nomor 4 dari sabta usaha peternakan itu adalah merawat kesehatan ternak. Merawat kesehatan ternak dilakukan dengan cara mencegah serangan penyakit ketika ternak masih sehat ya. Karena mengobati itu susah ya, karena lebih bagus kita mencegahnya daripada kita mengobati. Karena mencegah dilakukan ketika ternak itu masih sehat. Peternak melakukannya dengan tenang dan tidak panik, dan tidak perlu dihantui kematian ternak dan mengalami kerugian yang besar. Jadi tindakan pencegahan itu lebih bagus daripada tindakan pengobatan. Tindakan pencegahan dilakukan itu dengan menerapkan biosecurity, yaitu satu cara menghambat dan membunuh virus kuman yang terbawa manusia, kendaraan yang dapat menularkan penyakit, sehingga peternak dapat meningkatkan produksinya dan konsumen tidak takut mengkonsumsi barang hasil produk peternakan ya. Tindakan biosecurity itu meliputi 1. Menghindari dan membatasi tamu yang masuk ke dalam area kandang. Yang kedua, menyediakan bak celup atau kita menyemprot disinfektan di depan pintu sebelum tamu itu masuk ke area kandang ya. Baru langkah yang ketiga biosecurity itu apa? Itu melakukan vaksinasi secara teratur, memberikan pakan yang cukup sesuai kebutuhan ternak, dan bila perlu diberikan vitamin secara teratur pada ternak kita. Langkah yang kelima, menjaga kebersihan kandang dan lingkungan kandang. Yang keenam itu ada penyemprotan disinfektan 2 kali dalam seminggu. Selanjutnya itu mengurangi faktor penyebab stres pada ayam. Itu faktor penyebab stres itu bisa banyak ya, bisa populasi yang padat, pakan yang tidak sesuai umur. Jadi itu dihindari supaya ayam itu tidak stres. Lalu langkah biosecurity yang lainnya yaitu memberikan obat cacing secara teratur sesuai dosis pemakaian. Yang tidak kalah penting itu di kandang kita itu harus ada kandang karantina ya. Kandang karantina itu supaya apa? Supaya kalau nanti ayam sakit itu bisa dipisahkan. Jangan terlambat memisahkan. Jikalau Anda sudah melihat ada yang sakit itu di kandang, segera pindahkan ya ke kandang karantina, dipisahkan dari yang sehat supaya tidak menular terhadap ayam-ayam yang masih sehat. Lalu langkah yang selanjutnya dalam sabta usaha peternakan yaitu tentang mengatur reproduksi. Ayam kub itu memiliki sifat mengeram yang sangat rendah ya, terutama sekarang ayam KUB 2, sehingga lama waktu mengeram itu lebih singkat dibandingkan ayam kampung biasa. Makanya saya sebut ayam KUB ini memang diperuntukkan untuk komersial ya, ayam komersial. Oleh sebab itu, penetasan telur itu kita dianjurkan menggunakan mesin tetas karena ayam kub ini kan tidak mengeram.
Jadi telurnya yang dihasilkan itu harus menggunakan mesin tetas supaya bisa kita cetak DOC ya. Jadi dalam pemilihan induk itu juga harus kita lihat sejak dia umur 4-5 bulan ya. Sebaiknya betina itu jangan terlalu gemuk. Karena kalau nanti terlalu overweight itu juga mempengaruhi kepada daya tertas atau fertilitas telur yang dihasilkan. Perbandingan antara jantan dan betina itu biasanya 4:1 atau 5:1. Itu biasanya saya kalau misalkan betinanya 5, itu jantannya 1 ya. Lalu langkah selanjutnya di Sabta Usaha Peternakan adalah panen. Ternak ayam memberikan beberapa hasil yang bisa dipanen dan dijual. Itu bisa berupa telur, bisa berupa DOC, dan bisa berupa ayam pedaging yang tadi ya, ayam konsumsi. Adapun dari hasil ayam KUP dibandingkan dengan ayam kampung biasa, dengan pemeliharaan secara intensif itu dianjurkan karena apa? Lebih terkontrol ya kalau kita intensif ini dibandingkan kita metode umbaran. Lalu yang keenam itu Sabta Usaha Peternakan itu tentang penanganan pasca panen dan pemasaran. Itu juga sudah ada saya jelaskan di video saya yang sebelum ini ya, mengenai keunggulan ayam KUB atau ayam kampung Balitbangtan. Itu bisa kita pasarkan ke pasar-pasar tradisional atau kita bisa langsung jual kepada konsumen, tetangga-tetangga sekitar kita, atau juga kita bisa promosi di jaring sosial Facebook atau yang lainnya. Itu bisa gabung dengan grup-grup peternakan supaya Anda punya media penjualan ya. Lalu lanjut ke Sabta Usaha Peternakan yang di nomor 7, yaitu tentang tips penanganan DOC. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pada awal pemeliharaan DOC atau panduan pemeliharaan ayam kampung unggul Balitnak. Salah satunya yaitu persiapan penerimaan DOC. Sebelum ayam DOC itu nyampe, disinfeksi kandang dengan disinfektan, yaitu seperti kemarin juga sudah saya buatkan videonya ya, supaya kalau kandang DOC itu sebelum DOC datang sudah disterilkan. Lalu menyiapkan tempat pakan dan minum. Lalu lantainya itu dikasih alas koran, dan jangan lupa pemanas yang memenuhi standar kebutuhan panas. Di 3 jam sebelum DOC datang itu pemanas sudah bisa dinyalakan ya, supaya nanti kalau pas DOC-nya sampai itu kandang sudah hangat. Siapkan juga air minum yang sudah dicampur dengan vitamin ataupun gula. Berikan pakan sedikit-sedikit tapi sering ya, atau bisa juga dengan cara ad libitum atau pakan selalu tersedia. Usahakan panasnya kandang itu memenuhi standar kebutuhan DOC setiap minggunya. Jadi itu ya Sabta Usaha Peternakan yang harus kita terapkan di peternakan kita jikalau kita itu ingin berhasil dalam memelihara ayam kampung atau terkhususnya ayam kampung KUB Kampung Unggul Balitbangtan. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada para peternak pemula ataupun bakal peternak ya. Sabta usaha peternakan yang saya jabarkan di atas ini bisa diterapkan kepada segala jenis ayam kampung. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk KUP Karo Farm. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Salam dari saya, Citra Siregar, peternak anti ribet. Assalamualaikum.